Perdagangan satwa liar dilindungi masih menjadi ancaman besar bagi kelestarian ekosistem Indonesia. Dengan semakin berkembangnya teknologi, transaksi ilegal kini beralih ke media sosial seperti Facebook, membuat praktik jual beli semakin sulit dilacak. Salah satu contoh terbaru terjadi di Bali pada Januari 2025, ketika dua kasus penyelundupan penyu hijau dengan nama latin Selonia midas berhasil digagalkan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA dan kepolisian. Pada 12 Januari 2025 itu, aparat menangkap upaya penyelundupan 29 ekor penyu hijau di Jalan Denpasar Gilimanuk, Jembrana, Bali. Sayangnya 5 ekor penyu hijau ditemukan dalam keadaan mati. Kasus seperti ini bukan yang pertama dan dimungkinkan bukan menjadi yang terakhir. Maraknya perdagangan satwa liar tersebut menunjukkan jika efektivitas hukum masih perlu dipertanyakan. Menurut pakar hukum internasional dari Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Maskun SHLLM, peraturan terkait hal tersebut sudah cukup, tetapi implementasi di lapangan masih menjadi kendala utama. Ya, kalau kita bicara tentang perlindungan satwa langka untuk semua ya, untuk semua. Jadi kita tidak bicara segmentasi beberapa flora ataupun kemudian fauna kita sebenarnya, maka kita bisa mengatakan bahwa undang-undang yang mengatur hal tersebut sebenarnya sudah lebih dari cukup. Mulai dari undang-undang keanekaragaman hayati dan lain sebagainya memberikan ruang untuk mengantisipasi tidak terjadinya hal tersebut. Demikian juga undang-undang PPLK atau kemudian undang-undang terkait lainnya, karena hari ini kan kalau kita bicara dari sisi produk perundang-undangan selalu ada. Tapi kan persoalan yang sangat mendasar kalau kita bicara dalam konteks penegakan hukum, kita tidak bicara dalam konteks undang-undang tok gitu. Menurut Prof. Maskon, perdagangan satwa langka bukan hanya soal hukum, tetapi juga berakar pada faktor ekonomi dan minimnya kesadaran masyarakat. Bisnis ini terus berkembang karena nilai jual satwa langka sangat tinggi di pasar gelap, membuat banyak orang tergiur meski risikonya besar. Kalau saya lihat kendalanya jual-menjual satwa langka itu kan menurut saya bisnis yang menjanjikan. Ya, jadi karena dia bisnis menjanjikan, orientasinya kita yang berpikirnya jadi money oriented. Itu persoalan dasarnya. Jadi kerangka dasar cara berpikirnya kita yang harus kita rumuskan. Kendala yang kedua, karena kita tidak memahami bahwa lingkungan itu adalah sebuah ekosistem yang harus dilihat sebagai satu kesatuan holistik. Karena kita menganggap bahwa kalau rusak satu entitas, hilang satu entitas dari ekosistem, bagi kita itu nggak ada masalah. Pernah lihat Anua nggak? Mungkin tanya, Anua yang seperti apa sih? Anua itu sama nggak, rusak nggak? Kayak gitu. Jadi diskusi yang harusnya tidak boleh dilakukan. Jadi sehingga kita harus betul. Kalau kemudian ditanya apa yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia? Kalau saya sederhana sekali untuk melakukan. Tegakkan saja aturannya, karena aturannya sudah ada. Nggak boleh larangannya. Kalau dia terbukti misalnya menyeludupkan, dia harus dihukum penjara dan seterusnya. Sudah terapkan saja aturan itu. Kalau itu kemudian terkawal dengan baik, saya kira perlahan tapi pasti orang akan punya rasa jera untuk tidak melakukan hal tersebut. Dan itu yang masih kurang kalau kita bicara di ranah lingkungan. Selain penegakan hukum, Prof. Maskun juga menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat agar lebih sadar terhadap dampak perdagangan satwa liar. Dalam Konvensi Keanekaragaman Hayati atau Convention on Biological Diversity, disingkat CBD, sudah ada daftar yang jelas mengenai spesies yang dilindungi dan yang boleh diperdagangkan. Namun, masih banyak orang belum memahami regulasi tersebut. CBD merupakan perjanjian internasional yang bertujuan untuk melestarikan keanekaragaman hayati di bumi, yang juga mengatur pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan. Prof. Maskun menyarankan agar akses informasi perlindungan terhadap satwa liar lebih ditingkatkan agar menjadi solusi jangka panjang dalam menekan angka perburuan satwa liar. Andi Putu Najwa, Unhas TV.